Kamu hafal berapa hadis, Ade Armando, ketika kamu ingin mengajukan, ini pemikiran saya, ini pemikiran saya. Tidak salah saya berpikir begitu, itu hak saya. Iya, hakmu, tapi juga hak Allah ketika Allah akan menyiksamu kelak di hari kiamat, Ade Armando. Baik. Saya adalah Muslim yang percaya pada Allah, pada Nabi Muhammad, pada Al-Quran. Saya percaya bahwa Allah menurunkan ayat-ayatnya melalui perantaraan malaikat kepada Nabi Muhammad. Namun, saya tidak percaya bahwa di dalam Al-Quran termuat hukum Islam yang harus dijalankan dengan cara yang sama di seluruh dunia di sepanjang zaman. Kamu hafal berapa hadis? Lalu kamu mau mengatakan menyaingi, lalu menandingi, atau mau ikut beristimbat, atau menggali pemikiran-pemikiran hukum? Kamu hafal berapa ayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu peringatan, pesan kepada Ade Armando. Ade, saya menyampaikan kepada engkau bahwa apa yang menjadi sikapmu di dalam persoalan akidah dan syariah itu tidak masalah, itu urusanmu. Jadi bagaimanapun kamu memilih cara hidupmu, itu adalah urusanmu. Bagaimanapun hidupmu akan diakhiri dengan satu kemalangan dan akhiratmu diakhiri dengan neraka, itu urusanmu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kamu mengatakan bahwasanya adalah satu keniscayaan, berpikir bebas katanya. Artinya semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an kemudian disampaikan oleh para ulama, dan di situ mereka mempunyai hak dan otoritas untuk menyampaikan hukum-hukumnya. Kamu juga berhak menyampaikan otoritas dan hukum-hukum juga penafsirannya. Itu beda, Ade, bahwa di mana para ulama itu mereka sudah ahli di dalam berijtihad, menggali hukum, fil istimbat. Maka dalam kesempatan ini kamu hafal berapa ayat, kamu hafal berapa hadis, lalu kamu mau mengatakan menyaingi, lalu menandingi, atau mau ikut beristimbat, atau menggali pemikiran-pemikiran hukum. Kamu hafal berapa ayat? Di dalam Al-Quran ada 864 ayat yang menjadi acuan dan landasan hukum syariat. Di situ kekal sampai kiamat, Ade. Karena dari itu kamu harus belajar lagi tentang hukum. Maka saya sampaikan sekali lagi, kamu mempunyai pemikiran seperti itu, silahkan. Kamu mempunyai hidup seperti itu, lalu akhirnya kamu menjadi satu hamba Allah yang murtad, itu sebenarnya silahkan. Tidak rugi bagi Allah, meskipun kamu tidak percaya kepada syariatnya, tidak melaksanakan syariatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina ishtarul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masalah, no problem. Tidak ada persoalan ketika kamu tidak nyembah Allah, tidak percaya syariat, tidak masalah. Akan tapi ingat, masalahnya adalah pada kamu sendiri. Kamu akan dihadapkan dengan siksa Allah yang sangat pedih. Walahum adzabun alim, sangat dahsyat. Itu adalah satu catatan yang harus kamu camkan baik-baik di dalam hidupmu, Ade Armando. Baik, Ade Armando juga harus ketahui bahwa syariat itu kekal, Al-Quran itu kekal dari awal sampai akhir. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang terlewati daripada pembahasan Al-Quran, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari periode ke periode. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah sudah menjelaskan semuanya secara detail dan inti persoalan-persoalan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Ade Armando jangan khawatir. Maka dari itu ngajilah baik-baik baru komentar. Ketika Ade Armando ingin ikut berpendapat sebagaimana para mujtahidin, mereka yang melakukan istimbat, istimbatil hukmi, mereka hafal Al-Quran, hafal nahu, hafal badi, hafal bayan, hafal mantik, kemudian hafal gramatika Arab, kemudian berapa puluh ribu yang mereka hafal daripada hadis-hadis Nabawi. Kamu hafal berapa hadis, Ade Armando, ketika kamu ingin mengajukan, ini pemikiran saya, tidak salah saya berpikir begitu, itu hak saya. Iya, hakmu, tapi juga hak Allah ketika Allah akan menyiksamu kelak di hari kiamat, Ade Armando. Baik, kemudian Ade Armando, saya sampaikan, kamu adalah orang bagian yang menuhankan akal.
Jadi memang dari dulu ada bagaimana Allah memberikan satu hukum kepada salah seorang, kepada hambanya, maksud saya. Mereka ada yang langsung menerima secara leluasa bahwa iman itu tidak harus masuk akal. Tapi ada orang-orang liberal ketika menerima hukum Allah, dia harus masuk akal dulu. Ketika enggak masuk akal, tidak sesuai dengan isi perutnya, dengan nafsunya, mereka akan tolak. Saya tidak mau ini, saya ingin syariat yang ini. Nah, maka dari itu kita sampaikan, baiklah, orang yang bermain-main akal, saya akan beranalogi seperti itu. Dan untuk satu suguhan kepada Ade Armando, saya sampaikan, Ade, kamu misalkan menikahi istrimu, menggauli istrimu, berkumpul dengan istrimu, sayang sama istrimu, tapi kamu tidak mau sama mertuamu, tidak mau terhadap ayah mertuamu, tidak mau terhadap keluargamu, kira-kira kamu ditendang nggak oleh istrimu? Ya ditendang lah. Masa maunya sama istrinya saja, sama orang tuanya tidak mau, sama mertuanya nggak mau? Sama, kalau kamu mau berislam, ya satu paket di dalam Islam adalah akidah dan syariah, harus diterima. Kalau kamu mau akidahnya saja, syariah nggak mau, ya ditendang dari Islam, keluar dari Islam. Ketika kamu tidak mau terhadap salah satunya, kamu sudah bukan Islam. Belum Islam itu namanya. Saya Islam, tapi saya tidak akan melaksanakan syariat. Iya, namanya itu bullshit, atau omong kosong, atau kasarnya tai kucing. Maka kita sampaikan, Ade Armando, saya sampaikan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membocorkan kepada kita bahwa di akhir zaman di mana akan terjadi satu ketimpangan-ketimpangan yang begitu luar biasa. Jadi orang yang batil dikatakan hak, kemudian orang yang munafik dipercaya, kemudian orang yang harusnya dipercaya, yang amanah, itu didustai dan dikhianati. Dan di situ akan muncul namanya ruwaibidah. Apa ruwaibidah itu, Ade Armando? Ruwaibidah itu al-rajulu tafi yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah itu mereka yang muncul di akhir zaman, orang-orang yang seolah-olah dia ngerti, saya mau berijtihad, ini menurut saya syariat itu harus begini dan begini. Mereka tapi isinya, otaknya, hatinya zong. Yatakallamu fi amril ammah, itu maksudnya. Maka saya sampaikan sekali lagi, khusus kepada Anda semuanya, para awam, para publik, dimanapun Anda berada, hati-hati. Jaga pengaruh pemikiran-pemikiran orang yang menyesatkan di dalam persoalan agama dan akidah pada khususnya. Hati-hati, jangan sampai Anda tergelincir dengan pemikiran hasutan-hasutan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir dan sekutunya, yaitu orang-orang munafik yang mengaku-ngaku Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Maka dari itu kita sampaikan sebagai penutup, Ade, kamu ditunggu oleh Bu Sukmawati. Kamu tinggal pilih, mau Hindu, mau Kristen. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jazakumullah, mohon maaf ketika omongan saya pada kesempatan ini tidak teratur. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Sedikit pun saya tidak berniat apa-apa, kecuali hanya ingin bercanda dengan Ade Armando yang katanya guru besar dan orang cerdas, katanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wa la takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu